Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang santri mendatangi kiainya dan terjadilah dialog berikut. Kiai, saya mau minta barokah doa. Doa apa? Saya ingin doa agar cepat kaya. Sejenak sang kiai menuliskan beberapa aksara Arab pada kertas yang tersedia di depannya. Ia lalu menyerahkan kepada santrinya. Yang penting istiqomah, ungkapnya mengakhiri percakapan. Penggalan dialog di atas setidaknya mewakili cerita realita tentang pemahaman masyarakat selama ini terhadap tren istiqomah, bahwa istilah istiqomah kerap kali diidentikan dengan kontinuitas sebuah amal, tidak lebih. Secara kebahasaan, kata istiqomah adalah bentuk masdar yang diambil dari akar kata istaqama yastaqimu, yang artinya lurus, teguh, dan konsisten. Sebagian ulama mendefinisikan istiqomah adalah konsistensi seseorang menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, istiqomah adalah menegakkan perintah, menjauhi larangan, dan tidak berjalan ke sana kemari seperti serigala yang mondar-mandir. Ulama tasawuf menyatakan, istiqomah berarti bersikap konsisten terhadap pengakuan iman dan Islam serta dengan tulus mengabdikan diri kepada Allah untuk mengharap ridhonya di dunia dan akhirat. Sebanyak apapun pemaknaan tentang istiqomah, pada dasarnya tetap bermuara pada dua hal. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah, baik secara lahir ataupun batin. Demikian pernyataan para ahli ma'rifat. Dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa orang yang istiqomah adalah orang yang bisa mengkualisasikan nilai keimanan, keislaman, dan keihsanan dalam dirinya secara total. Al-Quran sendiri menyebut kata istiqomah sebanyak 11 kali dengan bentuk yang berbeda-beda. Kendati demikian, semua bentuk kata istiqomah dalam Al-Quran tetap mengarah pada istiqomah seperti yang didefinisikan para ulama tasawuf di atas. Jadi, istiqomah tidak sesederhana apa yang selama ini dipahami. Istiqomah tidak sekedar kontinuitas, tapi lebih pada konsistensi seseorang memegang ajarannya. Seseorang yang memiliki amal tertentu, hizib tertentu, dan mengamalkannya secara kontinu tidak serta-merta dianggap orang yang istiqomah. Mesti dilihat dulu amal lainnya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Begitu pula seseorang yang menetap di suatu tempat tanpa bergerak, tanpa pindah-pindah, tidak lantas disebut sebagai mustaqim. Menetap di satu tempat dalam masjid misalnya dengan alasan agar istiqomah jelas merupakan problem salah baca dalam memahami istiqomah itu sendiri. Kalangan Syafi'iyah memakruhkan hal itu, dan yang perlu dicatat di sini bahwa barometer istiqomah bukan pada persial suatu amal, tetapi pada totalitas amal yang sejalan dengan syariah. Allah memerintahkan Rasulullah dan hamba-hambanya untuk senantiasa istiqomah, sebab istiqomah adalah kunci pembuka kemuliaan. Sebagian ulama bahkan menempatkan istiqomah pada tingkatan puncak dari tangga pendakian seorang hamba menuju kesempurnaan ma'rifat, kebeningan hati, dan kemurnian akidah. Ada ungkapan populer yang mengilustrasikan posisi istiqomah. Istiqomah adalah inti kemuliaan, ainul karamah. Dalam term yang agak berbeda, istiqomah adalah hakikat kemuliaan, hakikatul karamah.
Ala kulli hal, walaupun nilai istiqomah sangat istimewa dalam Islam, tidak mudah tentunya untuk mencapai tingkatan itu. Mengejawantahkan iman, Islam, dan ihsan berjalan bersama dalam kehidupan tidak semudah membalik telapak tangan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Istiqomahlah kamu, tetapi kamu tidak akan mampu." Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat istiqomah yang berbunyi, "Fastaqim kama umirta," istiqomahlah kamu sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk itu, dalam surat Hud telah menyebabkan rambut Nabi Muhammad beruban. Sebuah riwayat menyebutkan, diceritakan dari Abdurrahman As-Salmi, dia berkata, "Aku mendengar Abi Ali Asy-Syanawi berkata, aku melihat Rasulullah dalam mimpi. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, ada sebuah riwayat darimu bahwa engkau pernah berkata, surat Hud telah membuat kepalaku beruban." Rasul menjawab, "Benar." Aku bertanya lagi, "Ayat apakah yang membuat rambutmu seperti itu? Apakah ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi atau tentang kehancuran umat terdahulu?" Rasul menjawab, "Tidak, tetapi disebabkan ayat yang berbunyi, fastaqim kama umirta." Muhammad bin A'lan As-Shadiqi, Dalil Al-Falihin, volume 1 halaman 282. Kita merasa ciut ketika membaca hadis bernada tai'ish seperti di atas. Kalau tidak mustahil, sulit rasanya kita akan mencapai tingkatan istiqamah. Walau demikian, kita harus tetap berusaha dan bermujahadah semampu kita, dan pijakannya tetap pada firman Allah yang artinya, jika kalian mendapatkan perintah, kerjakanlah semampu kalian. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat.